Pernah merasa sudah memberikan segalanya tapi justru kamu yang ditinggalkan? Pernah merasa dirimu tidak lagi dihargai seolah semua pengorbananmu hilang begitu saja? Video ini dibuat untuk kamu yang diam-diam masih menyimpan luka dan berharap suatu hari dia menyadari betapa berharganya dirimu sebenarnya. Dalam video ini, kita membahas metode elegan yang tidak melibatkan drama, tidak butuh memohon, dan tidak membuatmu kehilangan harga diri. Sebaliknya, kamu akan belajar bagaimana mengembalikan kekuatanmu, memperbaiki citramu, dan menciptakan jarak yang membuat mantanmu perlahan sadar bahwa melepaskanmu adalah sebuah kesalahan besar. Kadang seseorang baru menyadari nilaimu saat kamu tidak lagi mengejar. Kadang perubahan kecil dalam sikapmu bisa mengguncang pikirannya, dan kadang, justru ketika kamu mulai menemukan dirimu kembali, dialah yang tiba-tiba takut kehilanganmu untuk kedua kalinya. Video ini akan membuka matamu tentang pola yang selama ini tidak terlihat, strategi psikologis yang sering kali berhasil, dan cara mengembalikan posisi kamu dari seseorang yang dihargai menjadi seseorang yang tak bisa digantikan. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang kembali menjadi versi terbaik dirimu, versi yang membuat siapapun berpikir dua kali untuk pergi lagi. Jika kamu sedang berada di titik terendah, jika hatimu masih penuh tanya, atau jika kamu hanya ingin mantanmu melihat betapa besar nilai yang pernah ia abaikan, video ini adalah tempat awal yang tepat. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Tonton sampai selesai, karena satu kalimat di akhir bisa mengubah cara kamu melihat hubunganmu selamanya. Sekarang mari kita mulai. Mengapa kebanyakan 8 dari 10 wanita ketika pergi nggak pernah kembali? Tapi, di sini kami akan mengupas satu persatu cara elegan, bikin mantan menyadari nilaimu lagi. Kamu nggak perlu drama atau manipulasi. Metode ini bekerja karena mengubah cara mantan memandangmu, dan efeknya sering bikin mereka datang kembali duluan. Individu ini datang kepada saya dalam keadaan yang sangat tertekan. Pasangannya yang telah dijalin selama 3 tahun semakin menjauh, mencipta pelbagai alasan, dan menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa. Akhirnya, dia mendapati bahwa pasangannya sedang menjalin hubungan dengan orang lain, seorang lelaki dari tempat kerjanya. Apabila dia berhadapan dengan situasi ini, pasangannya malah membalas dengan menyerang, menuduhnya sebagai seorang yang suka mengawal dan tidak selamat, sebelum meninggalkannya demi lelaki lain. Situasi ini mungkin terdengar biasa. Berikut adalah langkah-langkah yang kami ambil yang telah mengubah segalanya. Pertama-tama, penting untuk memahami alasan mendasar di balik kepergian seseorang. Ini bukan mengenai orang lain. Masalah inti dalam banyak perpisahan seringkali berkaitan dengan posisi lelaki dalam hubungan tersebut. Di suatu titik, Anda mungkin telah kehilangan posisi Anda sebagai pemimpin dalam hubungan itu. Anda mulai mencari persetujuan dari pasangan Anda, alih-alih mempertahankan kepercayaan diri Anda. Anda mulai bereaksi terhadap emosinya, bukannya tetap fokus pada diri sendiri. Akibatnya, Anda menjadi mudah ditebak, mudah dipengaruhi, dan kehilangan ketegasan. Orang lain hanyalah gejala, bukan penyebab. Ketika seorang lelaki memiliki prinsip dan batasan yang jelas, sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Wanita secara alami akan beradaptasi dengan ketegasan yang ditunjukkan. Ini bukan karena mereka penurut atau lemah, tetapi karena energi feminin cenderung mengalir menuju struktur maskulin. Ketika Anda solid dalam posisi Anda, dia merasa aman untuk menjadi lebih terbuka. Jika Anda konsisten, dia mampu mengekspresikan emosi. Namun, ketika Anda kehilangan otoritas batin itu, saat Anda mulai tunduk dan menyerah pada suasana hatinya, disitulah terjadi perubahan psikologis yang signifikan. Perubahan ini penting untuk dipahami. Setiap perpisahan seringkali dimulai dengan perubahan internal dalam pikirannya. Saat investasi emosionalnya mulai memudar, itu tidak selalu terlihat dramatis, melainkan halus. Suatu hari dia mungkin memandang Anda dan tidak merasakan apa yang biasanya dia rasakan. Daya tariknya telah berkurang dan rasa hormatnya menguap. Namun,
dia tidak akan mengungkapkan hal ini secara langsung. Sebaliknya, Anda akan mendengar alasan-alasan seperti stres pekerjaan, butuh ruang, atau merasa bingung. Banyak lelaki menerima alasan ini begitu saja, berusaha untuk membantunya mengatasi stresnya. Mereka memberi ruang sementara dia sudah pergi secara emosional. Klien saya seringkali melakukan kesalahan-kesalahan klasik di awal. Ketika dia mengetahui tentang perselingkuhan, dia bereaksi dengan kemarahan. Tuduhan, permohonan, dan keruntuhan emosional terjadi. Dia menuntut penjelasan, mengirim pesan panjang tentang sejarah mereka bersama, mencoba membuatnya merasa bersalah. Apa yang terjadi? Tindakan tersebut justru mengonfirmasi semua perasaan negatif yang dia miliki tentangnya. Setiap reaksi emosional membuktikan bahwa dia lemah, membutuhkan, dan putus asa, persis apa yang dia hindari. Disinilah mekanisme reaksi wanita berperan. Ketika dihadapkan pada isu perselingkuhan atau perpisahan, wanita jarang mau mengambil tanggung jawab. Sebaliknya, mereka cenderung membalikkan situasi. Tiba-tiba, Anda menjadi sosok yang buruk. Anda tidak tersedia secara emosional, tidak mendengarkan, dan Anda yang mengendalikan. Ini bukan manipulasi yang disengaja, melainkan suatu bentuk perlindungan diri secara psikologis. Dia merasa perlu untuk membenarkan tindakannya, sehingga dia menulis ulang sejarah untuk menjadikan Anda sebagai penjahat. Namun pendekatan yang berbeda dapat diambil. Penarikan diri secara strategis, bukan reaksi emosional, dapat menjadi pilihan. Setelah memberikan sinyal terakhir, dia dapat mengirimkan bunga disertai catatan sederhana yang berbunyi, "Semoga kamu bahagia." Dia kemudian mengambil langkah mundur secara total. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada penguntitan di media sosial, tidak ada kabar dari teman bersama, dan tidak ada informasi sama sekali. Ini bukan sekadar permainan, ini adalah upaya untuk mendapatkan kembali kedaulatan psikologisnya. Kontras yang dihasilkan oleh pendekatan ini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada wanita. Suatu saat Anda adalah pria yang emosional dan reaktif yang meminta perhatian, dan berikutnya Anda benar-benar menghilang tanpa menunjukkan kemarahan atau kepahitan, melainkan dengan sikap yang anggun. Bunga dan harapan baik yang diikuti dengan keheningan total menciptakan disonansi kognitif. Dia mengharapkan drama, konflik, dan pengejaran. Sebaliknya, dia mendapatkan martabat dan jarak. Ini dapat menghancurkan model mentalnya sepenuhnya. Mematahkan pola prediktabilitas adalah hal yang krusial. Selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dia tahu persis bagaimana Anda akan bereaksi terhadap berbagai situasi. Dia bisa dengan mudah memicu reaksi Anda dan menyaksikan respons Anda. Namun ketidakpastian yang tiba-tiba dapat mengubah seluruh dinamika. Pikirannya tidak dapat memproses perubahan tersebut. Dia membutuhkan resolusi, pemahaman, dan penutupan. Saat ini, mari kita bahas mengenai psikologi wanita setelah mengalami perpisahan. Pada awalnya, individu tersebut berada dalam kondisi yang baik. Ia memiliki pasangan baru yang tampak luar biasa. Dukungan dari teman-temannya mengenai keberaniannya untuk melangkah pergi memberikan validasi. Ia merasakan adanya pembenaran, kekuatan, dan kebebasan. Namun perasaan ini bersifat sementara. Ini adalah fase bulan madu yang terjadi setelah meninggalkan suatu hubungan, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Setelah sekitar 3 hingga 4 minggu, keretakan mulai terlihat. Pria baru yang sebelumnya tampak sempurna, mulai menunjukkan kebiasaan yang mengganggu. Ia tidak seambisius yang terlihat. Ia tidak memahami leluconnya. Kualitas hubungan intim juga mungkin tidak sesuai harapan. Atau mungkin hubungan intim tersebut memuaskan, tetapi itu saja yang bisa ditawarkannya. Pada dasarnya, kenyataan seringkali tidak sejalan dengan fantasi. Setelah kegembiraan dari hal baru memudar, ia mulai membandingkan. Awalnya, perbandingan ini tidak disadari, tetapi pikirannya mulai melayang kembali ke masa lalu. Di sini, idealisasi melalui distorsi memori mulai terjadi. Pikiran manusia memiliki mekanisme yang menarik. Seiring berjalannya waktu, ingatan negatif akan melembut, sementara ingatan positif akan semakin menguat. Pertengkaran yang terjadi 6 bulan lalu hampir terlupakan, sementara pesta ulang tahun kejutan yang Anda adakan 2 tahun lalu masih diingat dengan jelas. Waktu menjadi sekutu jika individu tersebut memilih untuk tidak berbicara.
Ilusi mengenai pasangan yang lebih baik akan segera runtuh. Saat ia bersama Anda, ia membayangkan sosok pria sempurna yang memiliki semua kualitas baik Anda, tanpa kekurangan sedikit pun. Namun, kini ia bersama individu yang nyata, yang memiliki kekurangan yang berbeda, mungkin bahkan lebih signifikan. Ia tidak mengetahui pesanan kopi kesukaannya. Ia tidak memahami dinamika keluarganya. Ia tidak memiliki sejarah bersama selama 3 tahun. Rumput yang tampak lebih hijau hanyalah rumput yang berbeda dengan masalah yang berbeda pula. Perselingkuhan di kalangan wanita seringkali lebih bersifat emosional daripada fisik. Ia meyakinkan dirinya bahwa pria baru ini menawarkan sesuatu yang tidak Anda berikan, seperti kegembiraan, pengertian, atau gairah. Namun ketika ia mendapatkannya, ia menyadari bahwa semua yang Anda tawarkan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Stabilitas, sejarah, pengetahuan mendalam, dan kemitraan yang nyata adalah hal-hal yang tidak dapat diukur dengan mudah. Perdagangan antara dua pilihan ini akan segera terlihat tidak menguntungkan. Inilah senjata psikologis yang jarang dibahas. Efek dari cerita yang belum selesai. Ketika sebuah hubungan berakhir dengan penutupan yang jelas, pikiran dapat memproses dan menyimpannya dengan baik. Namun ketika segalanya berakhir secara tiba-tiba, tanpa penjelasan, tanpa usaha untuk memperjuangkannya, dan tanpa penyelesaian, pikiran akan kesulitan untuk menutup bab tersebut. Ia terus membuka kembali kasus tersebut, berusaha untuk memecahkannya. Mantan klien saya mulai menghubungi mantannya setelah 6 minggu. Pada awalnya, hanya melihat cerita di Instagram, lalu menyukai foto-foto lama. Kemudian secara tidak sengaja mengirim pesan yang ditujukan kepada orang lain. Dan akhirnya menghubungi langsung dengan sapaan. "Hai, apa kabar?" Namun inilah bagian yang krusial. Ia tidak mendapatkan respon, tidak sampai 2 minggu kemudian. Mengabaikan pengaruh psikologis ini dapat menjadi sangat kuat. Setiap kali tidak ada tanggapan, ketidakpastian semakin meningkat, rasa ingin tahunya semakin mendalam, dan kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian semakin mendesak. Masa diam selama 2 bulan sangatlah penting. Sudah cukup waktu bagi hubungan barunya untuk kehilangan kilaunya, bagi nostalgia untuk terbangun, bagi rasa bersalah untuk muncul, bagi idealisasi untuk dimulai. Saat dia mengulurkan tangan setelah 2 bulan tidak ada apa-apa, dia tidak lagi datang dari posisi berkuasa. Dia datang dari kebutuhan untuk penyelesaian, validasi, pengertian. Namun Anda harus membedakan antara pengembalian yang tulus dengan kemunduran emosional. Kadang-kadang dia menghubungi Anda karena pacar barunya meninggalkannya. Kadang-kadang itu karena dia kesepian. Terkadang itu rasa bersalah. Kadang-kadang itu adalah realisasi kehilangan yang sebenarnya. Anda perlu membaca situasi dengan benar. Apakah dia sungguh-sungguh tertarik membangun kembali, atau dia hanya mencari validasi emosional? Kuncinya adalah merebut kembali otoritas maskulin sepanjang proses ini. Anda tidak menunggunya tanpa kontak. Anda sedang membangun kembali diri Anda sendiri. Anda pergi ke pusat kebugaran lebih keras dari sebelumnya. Anda fokus pada perpindahan karier. Anda terhubung kembali dengan teman-teman. Kamu sedang berkencan dengan orang lain. Ini bukan untuk membuatnya cemburu. Dia bahkan tidak akan tahu tentang hal itu jika Anda tidak melakukan kontak dengan benar. Ini tentang transformasi sejati. Transformasi tanpa kontak inilah yang membuat metode ini berhasil. Kamu bukan orang yang sama yang ditinggalkannya. Saat dia mengulurkan tangannya kembali, dia bertemu dengan seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak butuh validasinya, seseorang yang tidak membalas pesannya, seseorang yang punya pilihan dan prioritas di luar dirinya. Ini tidak palsu, itu harus nyata atau dia akan langsung merasakannya. Bertindak atas keputusasaan adalah aturannya. Kebanyakan pria duduk dan menganalisa apa yang salah, memutar ulang pembicaraan, menguntit media sosial, menulis surat-surat tak bernada. Itu masturbasi mental yang tidak menyelesaikan apapun. Tindakan nyata berarti perubahan nyata. Kebiasaan baru, tujuan baru, pengalaman baru. Saat dia kembali, Anda ingin dia bertemu dengan versi diri Anda yang lebih baik, bukan pria yang sama yang terpuruk dalam depresi. Beginilah cara Anda mendefinisikan ulang kesuksesan setelah penolakan. Sukses bukanlah mendapatkannya kembali. Sukses adalah menjadi seseorang yang bisa mendapatkan siapa saja,
Kesuksesan adalah kedaulatan emosional. Sukses berarti benar-benar baik-baik saja, entah dia kembali atau tidak. Paradoksnya, inilah yang membuat mereka kembali. Semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin dia membutuhkan Anda. Ini tentang tanggung jawab maskulin. Hubungan itu gagal karena Anda gagal sebagai pemimpin. Bukan karena kamu orang jahat, tapi karena kamu kehilangan bingkai. Anda berhenti menjaga batasan. Anda menjadi reaktif, bukannya proaktif. Anda mengikuti badai emosinya alih-alih menjadi pusat ketenangan. Mengambil tanggung jawab bukanlah hal yang melemahkan diri. Ini tentang mengenali kekuatan Anda untuk mengubah hasil. Mari kita bicarakan batasan setelah pengkhianatan. Klien saya harus memutuskan, bahkan jika dia kembali, apakah dia menginginkannya? Dia curang, dia memilih pria lain, dia melanggar kepercayaan mendasar, menerima kembali pasangan yang selingkuh, memerlukan pertimbangan yang matang. Bisakah Anda benar-benar memaafkan? Bisakah Anda membangun kembali kepercayaan? Atau apakah Anda akan menjadi orang yang curiga, paranoid, dan suka mengontrol, yang pada akhirnya menghancurkan hubungan tersebut? Namun inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Ini adalah pertumbuhan melalui kehilangan. Putusnya hubungan bukanlah sebuah tragedi, itu pendidikan. Anda mempelajari psikologi wanita secara real time. Anda menemukan kelemahan dan kekuatan Anda sendiri. Anda sedang mengembangkan ketahanan emosional yang akan berguna bagi Anda seumur hidup. Entah dia kembali atau tidak, kamu menang dengan menjadi lebih kuat. Kebanyakan pria gagal karena kepasifan. Mereka ingin mantannya kembali tetapi tidak mau berusaha. Mereka tidak akan mempertahankan kontak. Mereka putus setelah 2 minggu dan mengirim pesan teks, "Aku merindukanmu." Mereka menguntit media sosial dan berbelanja rasa sakit. Mereka menolak untuk berubah, mengharapkan hasil yang berbeda dari perilaku yang sama. Metode ini hanya berhasil jika Anda mengerjakannya secara menyeluruh. Kedewasaan emosional dan penguasaan diri menentukan segalanya. Bisakah kamu tetap tenang saat dia mengirim pesan? Bisakah Anda menunggu berjam-jam atau berhari-hari untuk merespons? Bisakah Anda merasa hangat namun tidak bersemangat? Bisakah Anda bersikap ramah tetapi tidak membutuhkan? Bisakah kamu mempertahankan posisimu saat dia mengujimu? Ini bukan tentang bermain game. Ini tentang evolusi emosional yang sejati. Kekuatan keterpisahan tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketika Anda benar-benar melepaskannya secara energetik dan emosional, sesuatu berubah. Dia merasakannya. Wanita memiliki radar emosional yang mendeteksi kebutuhan dari jarak bermil-mil. Namun mereka juga mendeteksi ketidakpedulian yang tulus. Dan itu memicu sesuatu yang mendasar. Pria yang tidak membutuhkannya menjadi pria yang dibutuhkannya. Selama perpisahan, Anda harus membangun kembali tujuan hidup. Wanita tidak tertarik pada pria yang menjadikan mereka tujuan hidupnya. Mereka tertarik pada pria yang punya misi, arah, ambisi. Gunakan waktu ini untuk berhubungan kembali dengan apa yang mendorong Anda melampaui hubungan. Sasaran karier, sasaran kebugaran, proyek kreatif. Sesuatu yang memberi makna pada hidup Anda tanpa bergantung padanya. Klien saya melakukan hal ini. Dia memulai bisnis sampingan yang telah lama ditundanya. Dia mencapai kondisi terbaik dalam hidupnya. Dia bepergian sendirian ke tempat-tempat yang selalu ingin dikunjunginya. Dia tidak tampil untuk media sosial atau mencoba membuatnya cemburu. Dia benar-benar membangun kehidupan yang lebih baik. Dan itulah saatnya dia kembali. Setelah 2,5 bulan tidak ada kabar, dia mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf, penjelasan, dan mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Orang lainnya itu dangkal, tidak dewasa, tidak seperti klien saya. Dia merindukan hubungan mereka, sejarah mereka, rencana mereka. Dia ingin bertemu, berbicara, dan mencari tahu berbagai hal. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka segera membawanya kembali. Mereka begitu bersyukur dia kembali, hingga mereka melupakan semua yang telah terjadi. Klien saya tidak melakukan hal itu. Dia menunggu seharian penuh untuk membalas, lalu mengirim 3 kata, "Saya butuh waktu." Ini bukan manipulasi. Dia benar-benar perlu memikirkan apakah dia menginginkan ini. Ketika mereka akhirnya bertemu 3 minggu kemudian, dinamikanya benar-benar berbeda.
Dia bukan lelaki yang membutuhkan bantuan secara emosional, yang memohon padanya untuk tinggal. Dia tenang, terpusat, sebenarnya tidak yakin apakah dia menginginkannya kembali. Ini bukan yang diharapkannya. Ia mengharapkan rasa terima kasih, semangat, dan mungkin sedikit sisa kemarahan. Sebaliknya, dia bersikap acuh tak acuh terhadap hasilnya. Dia harus meyakinkannya untuk menerimanya kembali. Pembalikan peran secara menyeluruh. Dia menjelaskan bagaimana dia menjalani terapi, bagaimana dia memahami apa yang salah, bagaimana dia telah berubah. Dia mendengarkan, namun tidak berjanji apapun. Dia bilang dia akan memikirkannya. Ini membuatnya benar-benar gila dengan cara yang benar. Pria yang bisa dimanipulasinya telah tiada. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Mereka telah kembali bersama selama 6 bulan sekarang. Tapi inilah kuncinya. Itu hubungan yang sepenuhnya berbeda. Dia mempertahankan bingkai. Dia punya batasan. Dia memiliki kehidupannya sendiri. Dia menghormatinya dengan cara yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Bukan karena ia menuntutnya, tetapi karena ia memerintahkannya melalui kehadiran dan perilakunya. Statistik mendukung hal ini. Dalam praktik saya, sekitar 8 dari 10 wanita kembali ketika pria mengikuti metode yang sama persis. Tidak sebagian, tidak dengan modifikasi, tetapi persis seperti yang ditetapkan. Tanpa kontak sama sekali, perbaikan diri sejati, penguasaan emosi, keterlibatan kembali yang strategis. 2 orang yang tidak kembali, biasanya para lelaki menyadari bahwa mereka memang tidak menginginkannya kembali. Namun inilah kebenaran yang pahit. Kebanyakan dari Anda tidak akan melakukan ini. Anda akan membaca ini, menjadi bersemangat, mungkin mencoba selama seminggu. Kalau begitu, kamu akan retak. Anda akan mengirim pesan teks padanya. Anda akan memeriksa Instagramnya. Anda akan bertanya kepada teman-teman tentang dia. Anda tidak akan memutus kontak dan mengatur ulang kemajuan yang telah Anda buat. Lalu bertanya-tanya mengapa dia tidak menghormatimu. Metodenya tidak rumit. Kirimkan 1 pesan positif terakhir, lalu menghilang sepenuhnya. Blokir atau hapus semua koneksi digital. Berfokuslah sepenuhnya pada pengembangan diri minimal selama 60 hingga 90 hari. Jika dia menghubungi, jangan langsung menanggapi. Ketika Anda menjawab, jawablah dengan singkat dan jelas. Jika dia ingin bertemu, buat dia menunggu. Ketika Anda bertemu, jangan ragu untuk berdamai. Ini berhasil karena membalikkan setiap dinamika psikologis yang menyebabkan perpisahan. Kamu yang tadinya membutuhkan, sekarang kamu mandiri. Anda reaktif, sekarang Anda tidak dapat dihubungi. Anda yang tadinya mudah ditebak, sekarang Anda misterius. Anda dulu tersedia, sekarang Anda langka. Anda tadinya emosional, sekarang logis. Anda lemah, sekarang kuat. Rangka yang Anda rawat adalah segalanya. Kamu tidak marah padanya. Itu menunjukkan dia masih memengaruhi Anda. Kamu tidak sedih kehilangan dia. Itu menunjukkan Anda membutuhkannya. Anda tidak senang dia kembali. Itu menunjukkan Anda sedang menunggu. Anda netral, fokus pada kehidupan Anda sendiri, benar-benar tidak yakin apakah Anda menginginkannya kembali. Ini adalah satu-satunya bingkai yang membangkitkan ketertarikan dan rasa hormat yang sejati. Saya akan memberi Anda contoh lain. Klien berbeda, situasi serupa. Istrinya meninggalkannya setelah 7 tahun, mengatakan dia tidak bahagia, perlu menemukan dirinya sendiri. Terjemahan, dia bosan dan berpikir dia bisa berbuat lebih baik. Awalnya, dia melakukan semuanya dengan salah. Bunga dan surat yang muncul di tempat kerjanya membuat keadaan semakin buruk. Kami menerapkan protokol yang sama. Penarikan diri sepenuhnya, fokus pada diri sendiri, keheningan strategis. 4 bulan kemudian, dia mengajukan gugatan rekonsiliasi, bukannya gugatan cerai. Mengapa? Karena dalam 4 bulan itu, dia menjadi orang lain. Kehilangan berat badan 30 pon, mendapat promosi, membeli sepeda motor, mulai berkencan dengan wanita yang lebih muda. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar tidak mengenalinya. Suaminya yang depresi yang ditinggalkannya telah tiada. Masalah wanita baru perlu ditangani. Saya tidak bilang gunakan orang lain untuk balas dendam, tetapi Anda harus benar-benar terbuka untuk bertemu orang lain saat tidak ada kontak, bukan untuk membuat mantan Anda cemburu. Dia seharusnya tidak tahu tentang itu. Namun untuk mengingatkan diri Anda bahwa pilihan itu ada, bahwa Anda diinginkan,
bahwa hidup terus berlanjut. Pola pikir berlimpah yang autentik inilah yang mereka rasakan saat kembali. Beberapa dari Anda mungkin berpikir, tapi bagaimana kalau dia tidak kembali? Bukankah Anda tetap menang? Anda sudah memperbaiki diri, pulih dari hubungan, membangun kekuatan emosional, dan siap untuk seseorang yang lebih baik. Tujuannya bukanlah untuk mendapatkan mantan Anda kembali, menjadi seseorang yang bisa memiliki siapa saja. Ironisnya, biasanya saat itulah mantan kembali.